dipersembahkan oleh Pemirsa, hingga kini Mahkamah Konstitusi belum juga mengumumkan kapan sidang putusan uji materi mengenai sistem pemilu akan digelar. Meski demikian, bayang-bayang gelap konsekuensi jika sistem pemilu diubah dari terbuka menjadi tertutup kian menghantui. Surat terbuka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan penundaan pemilu adalah salah satu konsekuensi dari berubahnya sistem pemilu. Denny menilai proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Benarkah masih ada kelompok yang bersiasat untuk menunda pemilu? Inilah kontroversi selengkapnya, pemilu harus tepat waktu. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda. Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu, saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif. Niat baik untuk mengawal MK misalnya dalam soal sistem pemilu legislatif antara proporsional tertutup atau terbuka dibelokkan menjadi wacana politik yang dapat berakibat penundaan pemilu. Pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir 6 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, kemudian staf khusus Mensesnek Valdo Maldini, kemudian analis politik Ahmad Khoirul Umam. Kemudian di sebelah kiri ada politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto, politikus PKS Nasir Jamil, dan kuasa hukum dari Denny Indrayana Muhammad Razif Baroka. Selamat malam abang-abang semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya langsung mulai dari Bang Masinton ya, karena surat dari Denny ini ditujukan ke Bu Mega, jangan kaget dulu Bang. Jadi Bang Masinton, Denny minta Bu Mega menghentikan siasat penundaan pemilu dan gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang masih serius dikerjakan sekelompok pihak katanya. Apa jawaban dari PDI Perjuangan atas surat Denny ini? Ya, pertama menyampaikan terima kasih sama Bung Denny ya atas pengakuan jujur beliau terhadap Bu Megawati sebagai figur atau tokoh bangsa yang konsisten mengawal agenda reformasi dan demokrasi kita, terlepas apapun itu gitu. Jadi itu kan bentuk pengakuan jujur, tulus dari Bung Denny kepada Bu Mega. Nah, meskipun kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau menurut saya masih sumir gitu dan tidak ditopang dengan bukti-bukti yang kuat di mana tuh agenda penundaan pemilunya gitu ya. Sementara indikasinya apa pemilu itu bisa ditunda gitu ya? Iya. Nah, di situ kan tidak dijelaskan secara detail apa bukti-buktinya gitu ya. Sementara pemerintah dan DPR itu sudah sepakat ya, agenda pemilu dan pilpres secara serentak itu diagendakan tanggal 14 Februari 2024 nanti, dan seluruh proses tahapan itu sedang berjalan. Nah gitu. Nah artinya seluruh proses tahapan menuju pemilu yang sedang berjalan ini tidak mudah kemudian minta untuk menunda apa segala macam. Berarti sampai saat ini PDI Perjuangan tidak melihat ada indikasi bahwa pemilu akan ditunda? Tidak. Kami ya? tidak melihat sama Makanya sekali. Makanya bingung sebetulnya sumber dari Denny Indrayana ini dari mana begitu ya? Makanya saya katakan sumir dan juga nggak ada bukti yang kuat menopang
menopang tudingan-tudingannya Ya. tadi itu. Sekarang sudah ada Bang Razif di sini. Bang Razif ini kuasa hukum dari Denny Indrayana. Kita ingin tanya, masih sumir katanya. Apa sebetulnya bukti yang dimiliki Denny Indrayana sehingga mengatakan bahwa ada indikasi pemilu bakal ditunda? Oke, makasih Mbak Zilvi. Saya sebelum bicara soal isu penundaan pemilunya, saya ingin mengingatkan. Sebelumnya Profesor Denny pernah menulis mengenai cawe-cawe presiden. Larangan untuk cawe-cawe presiden. Saat itu ketika dilontarkan di media, hampir seluruh pihak pendukung Pak Presiden juga mengatakan bahwa itu hanya analisa kosong, analisa tanpa dasar dan lain sebagainya. Padahal analisa itu sangat mudah dilakukan dengan kita melihat tindakan Presiden saat ini. Sebagaimanapun itu dibantah, ternyata Presiden sendiri yang mengakui bahwa ya dia akan cawe-cawe. Meskipun ditambah frasa berikutnya, ini untuk kepentingan bangsa. Itu yang pertama. Jadi artinya analisa yang disampaikan oleh Profesor Denny tidak bisa lagi dianggap analisa remeh, sumir, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai penundaan pemilu. Undang-undang pemilu itu mengatur indikasi-indikasi pemilu itu dapat ditunda. Ada 4 alasan. Yang pertama adanya kerusuhan. Yang kedua adanya gangguan keamanan. Yang ketiga adanya bencana alam. Nah, yang keempat ini yang bahaya adalah gangguan lain yang dapat menyebabkan tidak dapat diselenggarakannya seluruh atau sebagian tahapan pemilu. Definisi ini masih sangat multitafsir dan kami melihat gugatan mengenai sistem proporsional terbuka saat ini bisa menjadi pintu masuk untuk menunda pemilu. Bagaimana caranya? Tentu partai politik memiliki hitung-hitungan politiknya masing-masing sehingga ada 8 fraksi yang menolak, 8 fraksi DPR yang menolak. Ketika Mahkamah Konstitusi secara tiba-tiba mengubah sistem yang tadinya proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, itu tidak bisa dilaksanakan begitu saja. KPU sebagai pelaksana, keputusannya berubah menjadi sistem proporsional tertutup, kalau berubah menjadi proporsional tertutup, KPU itu harus mengubah peraturan-peraturan teknisnya. Ketika mengubah peraturan teknis, KPU tidak bisa mengubah begitu saja. Undang-undang pemilu mengamanahkan ada apa? Ada konsultasi ke DPR. Wajib konsultasi ke DPR. Bayangkan, Mahkamah Konstitusi meminta proporsional tertutup secara konstitusional, tapi DPR sebagai pihak yang dikonsultasikan, mereka menolak 8 fraksi ini. Artinya akan terjadi deadlock. Dan ini bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu masuk dari klaster yang tadi saya sampaikan. Gangguan lain yang menyebabkan tahapan pemilu tidak dapat dilakukan. Jadi penundaan pemilu ini seperti api dalam sekam yang kami lihat. Wacananya sudah dimatikan begitu, tapi di dalam itu masih ada pihak yang bergerak untuk menunda pemilu. Baik, saya ingin tanya dulu sebelum ke DPR ini ke Mas Waldo. Mas Waldo, menanggapi penundaan pemilu, tadi kan dikatakan ya bahwa ini tergantung pemerintah dengan DPR, apakah akan deadlock setelah itu. Kalau dari Istana, apakah berani menjamin bahwa pelaksanaan pemilu akan tetap berlangsung 14 Februari 2024? Ya, saya pengen komentarin Mas Rajif dulu tadi ya, karena asumsi yang digunakan, argumen yang digunakan itu pakai kalau. Jadi ini if ya, pengandaian gitu. Dan memang di tahun-tahun politik seperti sekarang, analisis bisa kemana-mana. Saya ngomong ketika Presiden cawe-cawe bicara, banyaklah telaahan-telaahan. Tapi telaahan Pak Denny, Haji Denny ini yang paling luar biasa menurut saya gitu ya. Agak berbeda nih arahnya nih gitu kan. Karena jangan kita melihat cawe-cawe itu dipotong, Mbak Sylvia, tapi dalam satu tarikan nafas. Dan saya kira kita tahu banget gitu bahwa dari portofolio Pak Jokowi sebelumnya ada beberapa kali. Dan di pertemuan itu loh ya, konteksnya dibilang, saya ini udah 5 kali ikut pemilu, saya menang. Saya tahu banget gimana caranya untuk peraturan, alasan dan sebagainya. Itu konteksnya kala itu. Jadi jangan dipotong dan jangan diputus dan jangan tiba-tiba di swing gitu loh kemana-mana larinya. Tapi ya nggak masalah. Toh ini kebebasan berekspresi. Kita menghargai kebebasan orang menyampaikan pendapat. Nah di situ Pak Jokowi juga bilang, ketika ada pemilu terjadi, kan objeknya pemilu. Nah ketika bicara pemilu, objeknya pemilu dan itu terjadi, Presiden udah berkali-kali juga mengatakan bahwa kita akan siap-siap untuk pemilu dan sebagainya. Dan proses sedang berjalan. Jadi, dan dalam hal ini udah lama banget sih Mbak Zilvia nggak ngomongin ginian loh. Iya. Ini belum masuk ke pertanyaan saya ya. Ini mengomentari dulu yang cawe-cawe ya. Maksud saya, ini isunya udah lama banget kan. Dan udah sempat drop gitu, terus naik lagi, drop, naik lagi. Saya kadang-kadang tuh udah punya template untuk jawaban semua isu, karena berulang-ulang terus gitu loh. Khusus soal cawe-cawe, tadi Mas Waldo menganggap bahwa pernyataan Presiden itu tidak dilihat secara utuh, tapi terpotong-potong. Tapi Bang Razif melihatnya seperti apa? Apakah memang betul
pernyataan presiden itu seperti kata Mas Faldo harusnya bisa dibaca satu tarikan nafas, jangan Dan dipotong-potong. konteksnya kala itu juga dijelaskan. Ya, kalau menurut saya yang disampaikan itu ini kan hanya memarinasi dengan bumbu-bumbu positif ya. Menyatakan bahwa cawe-cawenya untuk kepentingan bangsa, Pak Jokowi sudah sangat mengerti bagaimana pemilu, sudah ikut 5 tahun, bagaimana mengerti peraturannya dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang dianalisa oleh Profesor Denny, dia kan melihat gejala-gejala faktual yang ada. Bagaimana presiden seharusnya bertindak netral, independen, tidak perlu terlibat dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi tetap dimaknai, ini cawe-cawe dalam artian yang positif. Bagaimana ini bisa dimaknai sebagai cawe-cawe dalam artian yang positif ketika kita lihat Nasdem misalnya, mendukung salah satu capres, tapi langsung tidak diajak untuk dalam pertemuan rapat koalisi. Padahal kan Nasdem masih memiliki menteri-menterinya di kabinet. Artinya apa? Artinya ada pengorbanan yang dilakukan oleh presiden untuk tidak memaksimalkan kinerja-kinerja orang yang dia sudah tunjuk nih, untuk buat negara begitu kan, tapi ditinggalkan hanya dengan alasan ya karena yang bersangkutan memilih capres yang berbeda. Meskipun Mas Faldo tadi mengatakan ini kan baru baru jika, tapi menurut Anda karena sudah ada presiden sebelumnya, sudah ada contoh sebelumnya bagaimana Presiden Jokowi, langkah-langkah Presiden Jokowi, itu yang bisa menjadi dasar analisa bahwa sistem pemilu kalau berubah menjadi tertutup itu akan kemungkinan bisa menyebabkan pemilu tertunda. Jadi pertanyaan saya balik lagi nih Mas Faldo, berani jamin nggak pemerintah kalau pemilu akan tetap 14 Februari 2024? Komitmennya kan jelas, tunduk kepada konstitusi. Ya, itu sebenarnya sih kalau misalnya orang politik pasti bisa tanya, Bang Masinton ada tanda-tanda nggak di DPR? Ada tanda-tanda nggak di Senayan? Karena kan akan terjadi perubahan undang-undang. Mungkin tanya Pak Nasir Jamil juga, tanya Pak Didik juga yang punya fraksi di DPR. Kalau sikap pemerintah sampai saat ini? Lah kita kan tahu bahwa kita semua konsisten. Berkali-kali Pak Jokowi bilang, dituduh lagi, ya kita jawab lagi. Dituduh lagi, kita jawab lagi. Oke, kita tanya ke DPR sekarang. Jadi ada tanda-tanda atau tidak Bang Nasir? Kalau pemilu bisa tapi sebelum sampai ke situ, kita butuh memang sosok Denny ini. Kenapa saya katakan? Jadi selama ini kan whistleblower itu hanya penegakan hukum ya. Dalam demokrasi kita membutuhkan whistleblower. Dan sekelas Profesor Denny misalnya, apakah peluitnya itu suaranya sumbang atau tidak, itu kan reputasi dia juga, begitu kan. Artinya kalau dia meniup peluit lalu suaranya sumbang, itu akan berdampak ya terhadap kredibilitas dia, begitu. Menurut Bang Nasir suaranya sumbang atau merdu? Ya ini kan menurut saya begini ya, karena dalam pandangan saya bisa jadi juga ya dengan sejumlah misalnya peristiwa politik yang hariannya ada di depan mata kita. Jadi tidak mungkin tidak juga meskipun memang tidak mungkin tidak. Jadi ada kemungkinan apa yang dikatakan Denny benar begitu ya? Ya bisa jadi gitu ya, bisa jadi dan juga bisa tidak jadi. Nah karena itu kan lihat situasi. Jadi ini bukan memprovokasi sebenarnya, tapi kalau kita lihat runut ke belakang gitu ya. Nah walaupun tadi dikatakan bahwa memang sudah drop ya, sudah turun. Ya turun naik itu kan tergantung kesempatan aja sebenarnya. Berarti Bang Nasir setuju tidak ada indikasi bahwa pemilu bisa tertunda? Boleh jadi seperti itu, tapi tentu saja ini sebuah malapetaka dalam demokrasi kita. Indikasinya apa? Ya misalnya ada keinginan untuk membegal Demokrat ya, meskipun nanti itu berdampak terhadap pencalonan Anies Baswedan, ya belum lagi misalnya hal-hal lain gitu ya. Nah karena itu memang berisiko. Jadi memang saya pikir presiden dan orang-orang sekitarnya juga sedang memikirkan bahwa sangat beresiko kalau dia berani ya atau melakukan seperti yang dipeluitkan oleh Bung Denny Indrayani itu. Bola sudah dilempar ke Pak Didik soal begal membegal Demokrat, boleh dijawab nanti Pak Didik, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kembali di Kontroversi. Salah satu hal yang dianggap bahwa proses hukum itu sudah bercampur dengan hukum adalah ketika ada upaya untuk merebut atau mencaplok Partai Demokrat dari Ketua Umum AHY dilakukan oleh Kepala KSP Muldoko. Pak Didik, Bang Nasir sudah melempar bolanya ke Pak Didik ini tadi soal membegal Demokrat. Itu adalah salah satu langkah untuk menunda pemilu atau lebih tepatnya untuk menjegal Anies. Betulkah demikian? Begini, sebelum saya menjawab itu tentu kata kuncinya adalah tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya apa? Jika kemudian seperti Bang Denny Indrayana, juga ada kelompok masyarakat yang kemudian terus khawatir terjadinya
upaya-upaya untuk mengganggu pemilu ini, tentu itu hal yang wajar gitu. Asapnya Karena apa? Ingat dulu bahwa muncul berbagai wacana dan gerakan yang kemudian pertama kita melihat memperpanjang masa jabatan. Kemudian bergulir juga, kemudian isu terkait dengan penundaan pemilu. Nah, ini terus kemudian masyarakat ataupun kelompok masyarakat juga bisa menilai, tidak salah kemudian jika menganggap dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah bagaimana kemudian adanya upaya. Oke, ada rangkaian peristiwa terdahulu ya. Iya. Oke, yang terkait dengan Demokrat. Dan ini common sense, rasional ditangkap publik. Dan kami Demokrat mengalami itu. Bagaimana mungkin kemudian produk pemerintah dalam tanda kutip hasil Kongres Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Menkumham, kemudian dicoba untuk dilawan atau coba dilanggar oleh juga salah satu pejabat pemerintah dalam hal ini Muldoko yang kemudian melakukan upaya untuk merebut kekuasaan tanpa hak. Merebut kekuasaan dengan melanggar hukum, melanggar anggaran dasar. Dengan kata lain, Demokrat melihat itu sebagai salah satu upaya untuk mengganggu pemilu ya? Sudah pasti, karena sudah pasti. Partai Demokrat adalah peserta pemilu. Bayangkan jika apalagi dikerucutkan kepada sekarang, melihat koalisi perubahan gitu dan persatuan, di mana 3 partai ini yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS ini juga mempunyai kesamaan untuk mengusung Anies sebagai presiden. Kemudian kita juga melihat secara kalkulasi matematika, angka-angkanya adalah jika salah satu ini kemudian diganggu tidak menjadi bagian pengusung, maka Anies pun juga tidak bisa naik. Nah, ini yang tentu tidak bisa kemudian dianggap berdiri sendiri, yang kemudian kita juga harus waspadai gitu ya, karena upaya-upaya untuk mengganggu Demokrat terkait dengan begal politik masih terjadi. Masih terjadi. Saya ingin pastikan ke Mas Faldo, karena yang disebut di sini adalah Kepala KSP, orang lingkaran istana. Presiden Jokowi sebagai atasan Kepala KSP Muldoko dinilai membiarkan dan merestui Muldoko melakukan penilaian itu. orang kan macam-macam, Mbak Zilvia. Dan itu bebas ya. Tapi yang pertama, sikap pemerintah jelas. Ketika Ketum AHY datang ke istana, Pak Presiden menyampaikan sikapnya clear, loud and clear gitu, bahwa kita tidak terlibat. Itu satu. Yang kedua, sikap pemerintah tergambar dari apa yang diputuskan oleh Menkumham. Mohon maaf, Haji Denny berusaha untuk memelintir nih, seolah-olah ini Pak Muldoko menggugat Pak Yasona. Bukan begitu. Sebenarnya ini Partai Demokrat versi Pak Muldoko sedang menggugat ya apa yang diputuskan oleh Menkumham melalui jalur yang ada. Karena kan negara ini nggak negara begal-begalan. Itu yang kedua. Jadi kalau seandainya ada bukti nih, ada nih buktinya nih, nggak asumsi-asumsi bahwa memang terlibat, ya tunjukkan aja. Publik pasti ngamuk gitu. Orang pasti bisa melihat. Jadi sampai sekarang tidak ada bukti kami kira itu kalau sampai sekarang Muldoko bisa sampai bisa mengajukan PK dan tidak ada langkah apa-apa kan dari istana, di proses hukum. tidak bisa disimpulkan bahwa itu tidak mesti. Kalau seandainya berbicara, nanti ujungnya kan ditendang ke reshuffle biasanya tuh. Sangat nyata dan dalam common sense publik, bagaimana kemudian etika pejabat negara ketika harus melayani masyarakat, dia juga terpagari oleh etika-etika politik yang ada. Perebutan kekuasaan itu bukan hanya merebut kekuasaan dengan cara-cara yang melanggar hukum, cara-cara yang melanggar konstitusi dan etika. Jika pejabat negara tidak menunjukkan etika kenegarawanannya, bagaimana kemudian masyarakat bisa trust, bisa percaya. Dan ini nyata terjadi di Demokrat, bahwa anggaran dasar kami legal, anggaran dasar kami sah, kemudian dilakukan KLB yang menyatakan bahwa anggaran dasar kami tidak sah, bahwa ini terjadi penzoliman. Artinya, jika seorang pejabat negara yang mengerti hukum, mematuhi hukum, bukan melakukan KLB dengan cara-cara yang begitu. Challenge dulu, uji dulu anggaran dasar yang sudah disahkan tidak oleh bahwa Presiden Jokowi Menkumham. tidak melakukan apa-apa untuk itu? Ya, tentu kami berharap banyak, karena bagaimanapun juga bahwa KSP Muldoko ini adalah bagian dari pemerintah. Tentu kami menghargai jika tadi Faldo menyampaikan bahwa
sikap pemerintah sudah jelas, political will-nya ada, tapi kami juga berharap action will dari Mas Faldo. Presiden untuk melihat kondisi secara terang, kemudian menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan hak action will-nya yang kita tagih sekarang ya. Bagaimana Mas Faldo? Ya, saya kira wajar lah ya kalau seandainya diharapkan etika dan sebagainya, kita sepakat untuk value-value itu gitu. Tapi dalam derajat tertentu kita juga tidak bisa, ya nanti kalau diintervensi dibilang pemerintah eksekutif intervensi lembaga penegak hukum gitu kan. Kemana-mana lagi larinya. Jadi ya kami kira sikap pemerintah sudah jelas, jangan dipelintir bahwa ini Pak Kepala Staf KSP menggugat Menkumham, bukan begitu. Tapi Partai Demokrat yang versi Pak Muldoko yang lagi beliau uji juga, ya dia menggugat apa yang diputuskan sama pemerintah. Jadi itu dua hal yang berbeda loh. Jadi menurut kami kalau seandainya soal tindakan kepada Pak Muldoko, beberapa dari teman-teman Pak Didik juga bilang reshuffle. Ya soal reshuffle lagi-lagi itu adalah tim prerogatifnya Bapak Presiden. Toh tadi yang dikritik sama Mas Rajif, Nasdem juga santai-santai aja, masih ada kok, masih jalan pemerintahan. Oke. Gitu. Sebelum kita break, saya berikan kesempatan dulu ya kepada Mas Umam untuk menganalisa apa yang terjadi dengan adanya cuitan-cuitan atau nyanyian dari Denny Indrayana, kemudian soal Demokrat. Ini sebetulnya betulkah ini adalah siasat untuk menunda pemilu kalau menurut Mas Umam? Apa yang disampaikan oleh Prof. Denny itu sebenarnya menjadi concern dari hampir semua kalangan masyarakat sipil. Jadi civil society sejak 2021 memang memiliki concern yang sama. Karena bagaimanapun juga netralitas kekuasaan itu dibutuhkan untuk menghadirkan demokrasi yang adil, yang terbuka. Tetapi problemnya kemudian kalau misal kita cermati ada timeline yang cukup unik. Sejak tahun 2021, narasi-narasi tentang perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, sampai kemudian sekarang menggunakan skema yang lain, itu terus bermunculan. Dan kita juga seringkali dibuat dengan terkejut-kejut. Bagaimana ada sebuah putusan misalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberikan putusan yang dalam konteks legal kewenangannya tidak sah. Dalam konteks substance itu juga misleading, tetapi bisa muncul. Dan per hari ini juga kita tidak melihat hasil dari proses investigasi di KY, Komisi Yudisial sendiri terhadap proses putusan itu seperti apa, tidak clear. Dan itu amar putusannya meminta untuk clear itu, melakukan penundaan terhadap tahapan-tahapan pemilu. Artinya apa? Kalau kita lihat ada upaya dari the invisible hand yang mencoba untuk melakukan rekayasa ini, yang semula menggunakan operasi politik dengan cara-cara yang sistematis, berbagai ketua umum partai dilakukan statement-statement terbuka, kemudian untuk melakukan respon terhadap bagaimana respon publik. Sekarang ada situasi yang berbeda, Mbak. Karena itu responnya begitu kritis dari civil society, maka satu-satunya cara yang efektif adalah menggunakan instrumen penegakan hukum. Maka kemudian ketika kemudian itu diputuskan, misalnya dengan menggunakan di di PN Jakarta Pusat, semua kemudian bisa bersembunyi di belakang independensi kekuasaan kehakiman. Ini urusan kekuasaan kehakiman. Tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Tetapi everything is constructed by politics. Constructed, oke. Nah, oleh Siapa karena sebetulnya itu, konduktor di balik skenario itu yang disebut oleh Mas Umam? Kita akan lacak lebih detail nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak semua, kami akan kembali usai headline pukul 22. Dipersembahkan oleh menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, kan ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah, mereka sendiri yang mengatakan begitu bahwa akan bisa terjadi chaos. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa?
Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa. Kembali di kontroversi, Bang Masinton sudah senyum-senyum. Udah tahu saya mau tanya dulu nih. Riak-riak yang membahayakan yang dimaksud Presiden Joko Widodo apa, Bang Masinton? Riak-riak apa? Ya tugas kepala negara itu memastikan proses yang diatur dalam konstitusi kita itu berjalan gitu ya. Yaitu tugas presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Beliau harus memastikan bahwa seluruh proses kenegaraan ini berjalan sesuai norma konstitusi tadi. Proses yang apa mana yang sudah diatur, apa yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Nah, artinya ketika umpama ada gangguan baik tindakan separatis, tindakan yang juga merongrong kedaulatan negara, Pancasila, apa segala macam. Nah, di situ kan presiden harus Apa? Ini maksudnya lebih ke gangguan Kamtipmas? Harus bersikap karena memang tugas kepala negara, presiden sebagai kepala negara, dia harus melakukan sikap itu. Sudah ada indikasinya? Politik kenegaraan. Sudah ada indikasinya, Bang Masinton, sehingga presiden harus cawe-cawe? Enggak, yang saya katakan tadi itu kan kalau ada gangguan yang mengganggu dalam konteks kedaulatan negara, ya tugas presiden ya harus itu. Presiden harus tegas menjalankan politik kenegaraannya. Gitu. Kalau ada cawe-cawe, berarti kalau belum ada tidak perlu cawe-cawe? Kalau kita kan harus melihat nih, presiden itu kapasitas dalam sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tadi dia menjalankan politik kenegaraan. Gitu loh. Nah, dalam konteks politik praktis ya, dia sebagai warga negara, ya presiden ya harus ngikutin dia sebagai warga negara. Apakah presiden mau cawe-cawe dalam konteks menggunakan kekuasaan pemerintahan, itu juga dibatasi oleh undang-undang. Kan gitu. Artinya kalau presiden dia ingin cawe-cawe, ya itu dalam konteks politik kenegaraan. Dalam konteks beliau sebagai warga negara, ya tentu beliau memiliki preferensi siapa yang akan dia dukung. Seperti itu loh. Gitu Oke, jadi harus dipisahkan gitu maksudnya ya? Ya harus dipisahkan. Antara politik kenegaraan, kemudian Presiden Joko Widodo sebagai personal. Ada preferensi politik, Bang Nasir? Iya, nggak bisa dipisahkan juga bahwa dia seorang presiden dan juga kepala negara. Dan itu melekat kepada Presiden Pak Jokowi ya. Problemnya kan ketika ada teman koalisi yang tinggalkan, ya kan, tidak pernah diajak, ya kan, bahkan teman koalisi ini artinya dia teman walaupun tidak koalisi, ya teman koalisi lama, kira-kira begitu ya, teman koalisi lama, ya kan, nggak pernah diajak begitu. Padahal yang mereka bicarakan selama ini bertemu itu kan koalisi lama juga itu, belum koalisi baru, ya teman-teman koalisi lama. Nah pertanyaan kenapa teman koalisi lama itu nggak diajak begitu ya? Padahal kalau bicara politik kenegaraan ya semuanya harus diajak begitu ya. Seharusnya kalau berdiri di atas semua kepentingan, semua golongan, ya diajak aja ngobrol, ya misalnya ketum daripada Nasdem dan lain sebagainya, ya diajak aja ngobrol. Sama-sama untuk mencegah riak-riak tadi ya? Iya, jadi sehingga kemudian publik tidak mispersepsi ya, dengan langkah-langkah Pak Presiden Jokowi. Apalagi kemudian Presiden Jokowi membenarkan bahwa dia cawe-cawe untuk Indonesia maju, ya kepentingan bangsa dan negara. Nah tentu narasi ini kan orang bisa mengiyakan dan juga tidak bisa mentidakkan begitu ya. Nah, tergantung bagaimana orang melihatnya. Tapi bisa jadi juga. PKS melihatnya bagaimana? Iya, menurut saya harus dihindari seperti itu, ya harus dihindari. Dalam bentuk apapun, mau itu dalam bentuk. Kita punya KPU, KPU itu kan bisa mempersiapkan. Tapi bisa jadi juga begini, Zulmi, karena belum ditetapkan secara resmi menjadi capres, ya sehingga bisalah duduk bicara, bertemu dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau sudah menjadi capres, ya presiden harus menahan diri, tidak lagi boleh kemudian bertemu atau dalam artian dalam konteks pemenangan dan sebagainya, dia harus berdiri di semua golongan dan sebagainya. Nah karena itu kita berharap ya Pak Presiden kalau memang mau cawe-cawe, ya jangan ketika sudah capres resmi itu masih ikut juga cawe-cawe. Ya udahlah kita kasih kelonggaran. Kalau sekarang masih dikasih kelonggaran kasih gitu. kelonggaran aja lah ya. Apalagi katanya untuk kemajuan Indonesia, untuk bangsa dan negara. Ya udah monggo silahkan Pak Presiden. Baik, saya kembali ke Mas Umam dulu karena Mas Umam tadi bilang ada invisible hand. Tapi di satu sisi tadi Presiden Joko Widodo mengaku bahwa ia harus cawe-cawe supaya tidak ada riak-riak demi kepentingan bangsa begitu ya. Jadi sebetulnya ini invisible atau sebetulnya visible hand-nya itu?
politisasi instrumen kekuasaan negara itu seringkali tidak berdiri, tidak dijalankan dalam ruang yang kemudian terbuka. Dia akan berdiri dan dijalankan di bawah permukaan dan memang tidak mudah dibuktikan, tetapi sangat mudah untuk dirasakan. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini memang betul bahwa di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, saya masih ingat betul di pasal 299 memang ditegaskan secara clear presiden, wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye. Tetapi ada satu klausul di pasal 304 ditegaskan bahwa dalam konteks menjalankan itu ada batasan-batasan. Di mana kemudian ketika kemudian menjalankan itu tidak boleh menggunakan kekuasaan instrumen negara apapun kecuali melekat pada presiden. Isu kesehatan, protokoler, pengamanan itu that's fine, oke. Tetapi di dalam konteks menggunakan pengaruh dan juga kekuasaan negara harus clear. Nah, esensi batasan itu harus bisa memisahkan mana domain privat, mana domain publik. Jangan sampai ketika kemudian statement saya tidak ingin cawe-cawe, saya ingin cawe-cawe. Hanya dalam 1 bulan itu berubah, di awal Mei dikatakan tegas, beliau mengatakan saya tidak ingin cawe-cawe, di akhir Mei ditegaskan saya akan cawe-cawe dengan catatan untuk kebaikan dan juga Indonesia maju. Tetapi ada kemudian tendensi ketika masyarakat juga dibuat bingung. Ketika kemudian ada seolah tendensi beliau agak kesulitan untuk membedakan mana domain privat dan mana domain publik. Karena bagaimanapun juga statement misalnya dari Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga mengatakan bahwa untuk penentuan koalisi Capres-Cawapres akan melakukan konsultasi ketat dengan Pak Jokowi. Pak Zulhas, Ketua Umum PAN, mantan partainya Mas Faldo, mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah panglima tertinggi di dalam konteks penentuan koalisi. Mas Faldo sudah tidak sabar tuh mau menjawabnya. Kita juga melihat secara terbuka, misalnya Pak Presiden mengatakan siap untuk membisiki ketua-ketua umum partai politik untuk menunjukkan keberpihakan pada capres-cawapres tertentu. Artinya apa? Ada ruang domain privat dan domain publik yang kalau misalnya itu tidak dibuat segregasi yang clear, maka kemudian bisa menjadi potensi overlap di sana. Ketika overlap, maka kemudian terjadi potensi politisasi kekuasaan negara. Jadi pertanyaan kalau saya tadi, terjadi politisasi, kemungkinannya dua, Mbak. Pertama adalah abuse of power, dan yang kedua adalah potensi konflik of interest. Jadi sebetulnya hand yang tadi Mas Umam maksud itu kelihatan atau tidak? Kan tadi kita berbicara presiden. Jadi sebetulnya hand-nya itu siapa sih? The invisible hand-nya? Atau jangan-jangan hand-nya itu sebetulnya kelihatan? Sebenarnya kelihatan, tetapi ketika kemudian kita diminta untuk membuktikan, tentu kan itu mengandung sebuah potensi yang bisa dipasalkan, bisa kemudian ada konsekuensi logis pasca itu. Tetapi bagaimana misal kita membuktikan ketika kita bicara tentang narasi penundaan pemilu, kemudian bagaimana kemudian satu ketua umum disampaikan, ketua umum menyampaikan yang lain, tidak kelihatan. Tetapi rangkaian ini, insting politik kita mengatakan ada kekuatan yang mengkoordinir itu, yang mengorkestrasi itu, dan saya yakin Presiden dengan kekuasaan yang begitu besar memiliki jaringan intelijen yang cukup kuat, paham betul siapa simbol-simbol kekuatan politik yang memainkan orkestrasi. Sudah beberapa rangkaian peristiwa kita rasakan, Mas Faldo sebelum ke Anda ya, karena sekalian nanti saya lempar dulu ke Bang Razif soal pemakzulan, nanti baru Mas Faldo tanggapi sekalian. Apakah karena rangkaian-rangkaian itu terlihat, dirasakan, tapi susah untuk mengambil tindakan yang pas, akhirnya Mas Denny Indrayana lagi-lagi berkirim surat kemudian meminta DPR untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Apakah ada alasan yang kuat untuk itu? Ya, oke. Jadi sebetulnya menurut saya yang harus kita putus dari bangsa ini adalah apa? Semua orang berbicara dari pemerintah, baik di luar pemerintah juga mengatakan kita harus patuh pada Pancasila. Kita harus tunduk pada konstitusi. Tapi kita tahu ada satu pasal yang paling utama di konstitusi yang sampai saat ini tuh sebetulnya tidak pernah kita rasakan. Apa itu? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Indonesia dan negara hukum. Saya yakin kalau kita tanya orang-orang semua di sini, kita bicara mengenai hukum, semua pasti geleng-geleng kepala. Semua pasti menunduk, lemah. Merasa hukum itu sudah seperti tidak berdaya di negara ini. Nah, ini yang mau kita uji. Impeachment terhadap presiden itu kan sebuah proses hukum sebetulnya, Mbak Zilvia. Dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar itu disampaikan bahwa presiden itu bisa diimpeach dengan beberapa alasan. Apabila dia melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, kejahatan luar biasa, atau perbuatan tercela. Jadi apabila presiden melakukan perbuatan tercela, maka ada saluran hukum yang bisa ditempuh. Apa itu? Impeachment. Nah, kita bisa melihat seperti yang Pak Khairul Umam tadi sampaikan, gejala-gejala yang sudah terjadi saat ini. Misalnya, nah saya khawatir
Presiden ini memainkan strategi bad cops, good cops. Kembali ke penundaan pemilu misalnya. Desember 2019, Pak Presiden sangat tegas bilang, orang-orang yang mewacanakan penundaan pemilu itu kalau bukan cari muka, itu menampar muka saya. Itu kan tegas sekali. Tapi beberapa bulan setelahnya yang kita lihat justru apa? Menteri-menteri beliau mewacanakan penundaan pemilu dan lain sebagainya. Kemudian disampaikan lagi, tidak ada penundaan pemilu. Tapi kita lihat beberapa minggu berikutnya keluar putusan PN Jakarta Pusat yang bahkan di luar kewenangannya dia bisa memutus menunda pemilu. Bayangkan, mungkin orang tidak bisa membuktikan, tapi kan intervensi politik terasa di situ. Jadi kemudian berikutnya lagi Bu Mega bahkan tegas mengatakan say no. Nah kali ini kita melihat lagi ada tetap silent operation yang dilakukan untuk melakukan penundaan pemilu. Silent dan kami tetap menduga bahwa peran presiden di sini ada dibutuhkan. Peran presiden di situ Untuk menghentikan itu. Kalau tidak melakukan aksi seperti yang disampaikan oleh Pak Didik tadi ya, publik pasti menduga. Nah kami tadi kan kalau dibilang ya jangan menduga, jangan mengandai-andai. Ya kalau kami tidak menduga, kalau kami tidak mengandai-andai kan kami dilaporkan ke polisi, Mbak. Jadi makanya kami pakai kata-kata mengandai, jikalau dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ini gini Bung ya, kalau mau ngomong pemakjulan apa segala macam, ya itu kan di Undang-Undang Dasar ada. Terus kemudian apa yang dilanggar juga ada, kan gitu. Nah terus kemudian tadi korelasi yang disampaikan oleh Bu Mega dalam Rakernas PDI Perjuangan. Kita ini kayak, emang kita baru sekali ngadain pemilu, begitu loh. Terus kemudian ini semua dibikin didramatisasi, kesannya ada yang menunda pemilu lah, ada pengen memperpanjang lah, ada yang ada yang dijolimin lah. Dari semua proses surat menyurat itu yang dilakukan oleh Bung Denny, saya melihat ya benang merahnya itu ada satu narasi besar yang hendak dibangun. Di satu sisi mendiskreditkan pemerintah, ya. Kemudian di sisi yang lain membangun ada kesan terjolimi terhadap salah satu kandidat gitu untuk menarik solidaritas publik. Kalau saya nangkapnya itu aja tuh Bung. Jadi apapun surat menyurat Bung Denny itu tidak lepas dari desain besar itu tadi. Ingin membangun satu sentimen publik dengan mendiskreditkan pemerintahan. Yang menurut kita semuanya itu yang saya katakan tadi sumir surat menyurat itu. Mau impeachment, apa mau di-impeach gitu loh. Emang ini Bung Nasir, Bung dari berbagai partai politik. Nah, di mana kita mau mengimpeach presiden, ya? Yang itu pelanggaran apa? Pelanggaran gitu apa yang dilakukan sehingga harus di-impeach gitu ya? Boleh dijawab nanti. Kita harus jeda lagi, Bapak-bapak. Kami masih ada satu segmen lagi. Enggak gitu juga, kemudian mengkaitkan Nixon. Mas Faldo nanti banyak yang harus dijawab ya. Dirapel aja ya nanti ya. Kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Bukan hanya Denny yang saya minta, Ketua PKS, Ketua Umum PKS juga saya minta tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah, karena nodonya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal kan gitu. Kalau pemerintah tidak akan ikut-ikut. Baik, semua yang kita bahas ini, Bapak-bapak semua sebetulnya bermuara ada satu pihak yang mengatakan semua upaya politik yang dilakukan ini adalah untuk mencegah lawan politik dari Presiden Joko Widodo. Tapi di sisi lain tadi seperti kata Bang Masinton, ini justru adalah upaya untuk mendiskreditkan pemerintah. Bang Faldo, sampai ada upaya mau memakzulkan Presiden Joko Widodo yang diusulkan oleh Denny Indrayana. Istana menanggapinya bagaimana? Ya, tadi udah dijawab sama Pak Masinton ya, yang bagian mana yang kena tercelanya yang mana? Pelanggarannya apa ya, gitu ya? Gitu. Nanti kan publik bisa nilai. Tapi saya mau jelasin satu-satu tadi. Soal tidak cawe-cawe, itu konteksnya di HUT-PAN, partai-partai lagi kumpul, Pak Presiden jelas kalau urusan pencapresan, itu urusan partai-partai. Urusan saya memastikan pemilu dan pemerintahan berjalan dengan baik. Yang kedua, soal makan-makan halal bihalal yang tidak diajak.
ya kan? Itu makan-makan dan presiden bilang, oh koalisinya sudah baru, gitu kan? Tapi kan tetap di bagian pemerintahan. Saya nggak tahu juga nih yang diam-diam malam-malam ke istana. Mungkin coba ditanya nanti tuh. Presiden juga ngomong hal itu. Yang ketiga tadi soal apa ya? Saking banyaknya ya. Soal apa tadi Mas Rafif yang mau ditanyain? Pemakzulan sudah tercela, dibalas. Gitu. Perbuatan tercela? Ya apa gitu. Tapi yang jelas Mbak Zilvi, kita di pemerintahan kan tahu ya bahwa ini akan terjadi. Pasangan calon itu kan nggak ada yang fix juga sebenarnya. Ya siapa? Emang kan pasangan calon itu udah ada wakil presidennya. Ini kan baru Mas Anies sendirian, Pak Ganjar sendirian, nah Pak Prabowo sendirian. Nah, tadi dibilang diajak rangkul-rangkul dong. Kalau untuk negara sama-sama kok. Tapi kalau untuk politik ya mungkin udah punya barang masing-masing. Tapi jangan lupa Pak Prabowo menhannya Pak Jokowi. Ketua umum partai yang gede di parlemen. Ada konteks ngobrolnya. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah. Perpanjangan tangan presiden di Jawa Tengah. Ya, ada konteksnya. Pak Anies sekarang ya sudah tidak ada di GUP DKI. Waktu Pak Anies jadi GUP DKI, Formula E yang ngasih piala presiden kok. Jadi ada konteksnya gitu. Tapi kan hari ini kan jadi bukan upaya untuk menjegal Anies ya? Lah. Maksudnya yang merasa terjegal kan Pak Anies doang. Yang lain santai-santai aja. Yang merasa terjegal Pak Anies doang. Iya. Coba Bang Nasir jelaskan. Nggak ada santai-santai aja. Ini sebetulnya ada yang playing victim atau beneran menjadi victim? Coba. Ya tadi seperti kata Mas Khairul tadi ya, dibilang tidak ada, gejalanya ada. Dibilang ada, sepertinya tak ada begitu. Dengan melindungi diri dengan sejumlah narasi begitu. Tapi memang Zilvi, bisa jadi memang kultur yang ada di kita itu mempengaruhi perilaku politik kita. Jadi itu sesuatu yang dianggap biasa, ya, sesuatu yang dianggap bahwa ini budaya Indonesia dan lain sebagainya. Kultur yang mana ini, Bang? Ya tadi itu misalnya meninggalkan teman lama gitu, teman lama tidak diajak gitu kan, nggak tahu teman lama mungkin juga ada ketemu di mana dan sebagainya begitu. Tapi memang presiden ya memang kepala staf ya staf di KSP itulah yang memberikan masukan kepada KSP, kemudian KSP memberikan masukan kepada presiden bagaimana menjaga marwah presiden itu penting menurut saya sehingga presiden bukan hanya meninggalkan satu kenangan manis sebagai bangsa Indonesia IKN, tapi juga dia ingin ya kemudian mengayomi, guyup ya dengan semua kekuatan politik jadi, yang ada. Bang Nasir lagi minta tolong Valdo untuk mengingatkan. Iya, gitu kira-kira begitulah. Maksud saya kalau tidak guyup akhirnya muncul mispersepsi orang ya, gitu. Begini, begitu dan sebagainya. Di satu sisi bagus sih untuk dinamika. Tadi bagus nggak kalau Pak Mahfud mengingatkan supaya koalisi Anies sendiri yang menjaga Anies solid supaya penjagalan itu bukannya berasal dari pemerintah, tapi jangan-jangan dari dalam Pak Didik. Diingatkan tadi dari Pak Mahfud. Kalau kita solid. Justru saya ingin bertanya kepada Pak Mahfud. Ketika Pak Mahfud kemudian melihat bahwa ada potensi penjagalan Anies ini, mungkin Pak Mahfud bisa memberitahukan kepada kami. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa loud and clear bahwa mungkin di antara koalisi yang ada ini, Demokrat, PKS dan Nasdem ini sudah resmi untuk membuat kesepakatan yang dituangkan di dalam piagam kesepakatan. Jadi artinya apa? Bahwa tidak ada sepenggal pun di antara kita yang kemudian tidak utuh di dalam mengusung Pak Anies. Sehingga kalau tidak bisa digoyang dari dalam maupun dari luar ya? Ada potensi-potensi dari dalam yang kemudian bisa mengganggu koalisi, saya rasa tidak ada di kami. Tapi bahwa kami merasakan ada ruang-ruang gelap yang kemudian dimanipulasi oleh beberapa kekuatan yang tadi dibahasakan Pak Khairul invisible hand dan kami bahasakan penumpang gelap demokrasi ini ya selalu ada, termasuk yang tadi kita bahas bahwa potensi gangguan terhadap demokrat itu nyata begitu. Cek VAR Pak, kalau invisible hand, main bola handsball itu bisa dicek VAR segala. Bang Razif, sebelum ke Pak Supam terakhir ya, Bang Razif, berbagai nyanyian dari Denny Indrayana kan bisa saja kalau tidak terbukti itu membahayakan buat Denny sendiri. Bahkan Denny ini nyaris dipolisikan oleh Pak Arsul Sani karena menyebut-nyebut Pak Arsul itu di surat terakhirnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan tidak apa semua selama ini yang dikeluarkan oleh Denny Indrayana? Begini Mbak, analisa pendapat hukum itu tidak bisa dipidanakan. Kalau kita lihat Desember kemarin ya 2022, BRIN, Badan Riset kita, itu kan mengeluarkan statement ya. 28 Desember 2022 Jakarta akan hujan deras, hujan badai. Tapi ternyata tidak terbukti. Apakah kita pidanakan itu BRIN itu? Kan tidak. Karena apa yang dia sampaikan itu peringatan.
ya kita justru harus hati-hati dan berterima kasih terhadap peringatan itu. Jadi pendapat itu pada dasarnya dia tidak bisa dipidanakan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menjawab apa perbuatan tercela presiden gitu ya. Saya sampaikan dalam definisi hukum, pelanggaran hukum itu dibagi menjadi dua. Ada commission dan omission. Jadi ada tindakan aktif, ada tindakan pasif, pembiaran. Jadi masyarakat saja kalau membiarkan tindak pidana atau sesuatu hal itu bisa dipidana loh. Nah dalam hal ini satu contoh saja saya sampaikan misalnya ya, karena dibahas di sini mengenai PK Pak Muldoko. Pak Muldoko kan KSP, orang yang sangat dekat dengan beliau. Artinya kalau dibiarkan tuduhan-tuduhan publik itu terus sampai ke Pak Presiden mengenai perampokan Pak, pencopetan partai dan lain-lain sebagainya, apakah pembiaran itu termasuk perbuatan yang tercela atau tidak kan begitu? Nah kita tidak tahu itu tercela, kita tidak tahu itu tercela atau bukan. Nah untuk mengujinya makanya DPR itu punya perangkat untuk mengajukan hak angket, diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Meskipun ketua Mahkamah Konstitusi ipar Presiden, tapi kan internal proses itu tetap berjalan begitu. Partai apa itu jangan dikaitkan melulu ke presiden. Contoh begini, contoh ya maaf nih ke teman-teman P3. Ya kemarin mereka ada proses pergantian dari Pak Suharso ketua umumnya ke ketua umum yang lain. Pak Suharso itu menteri loh, gitu loh. Tapi iya biasa-biasa bedanya aja. Begini. Kalau di P3 itu sama politisasi. Oh ini luar. Jadi ini kita objektif aja gitu loh. Yang ingin saya sampaikan begini, bahwa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi itu adalah sebuah bagian dari early warning system, sekaligus juga wake up call bagi kita semua, representasi suara masyarakat sipil. Tetapi satu hal, di antara sekian capaian dari kinerja pemerintahan Jokowi, ada juga capaian-capaian yang justru menjadi catatan besar terkait dengan democratic regression dan menguatnya autocratic legalism. Hal itu saya pikir menjadi sebuah kecenderungan umum di mana pelemahan demokrasi justru dilakukan oleh aktor-aktor menggunakan instrumen demokrasi itu sendiri. Tapi itu terjadi di oleh banyak karena negara. itu yang kemudian harus kita antisipasi. Maka kalau misalnya terkait dengan impeachment, saya pribadi tidak setuju. Itu too far. Dan impeachment itu bukan hanya proses hukum, juga proses politik. Tetapi bagi kita untuk mengingatkan kekuasaan dalam konteks ini presiden menjadi hukumnya wajib. Bahkan kata Bang Nasir itu hukumnya wajibul wujub untuk dilakukan. Baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis ini, Bapak-bapak. Saya harus mengingatkan. Tapi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini juga bisa menjadi early warning system bagi kita bersama ya, dan sepakat bahwa pemilu harus tetap berjalan sesuai waktunya. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Dan pemirsa, saya Zilvi Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.